Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Chandrakun Pradana dengan NPM 210320101026 selaku praktikan simulasi komputer 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Simulasi Sistem Dinamik Produksi Kemeja Menggunakan Software Vensim, di mana di jurnal ini membahas tentang di mana PT Vianisia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang fashion. Perusahaan ini memproduksi kemeja dengan berbagai jenis kain, yang setiap harinya jumlah permintaan berbagai jenis produk kemeja terus meningkat, sehingga menyebabkan proses produksi kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini memakai software Vensim. Vensim merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan kita untuk melakukan konseptualisasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik. Dalam penelitian ini akan digunakan bantuan software Vensim untuk pelaksanaannya, di mana data yang telah dikumpulkan merupakan data sekunder atau bukan wawancara. Pelaksanaan penelitian ini digunakan untuk menganalisis antrian aktivitas produksi produk kemeja PT Vianesia, sehingga diharapkan bisa untuk memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari pelanggan. Kemudian terdapat tahap pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data aktivitas gudang, kemudian yang kedua data waktu pengukuran, yang ketiga data kapasitas ketersediaan kemeja. Kemudian di sini juga terdapat gambar dari causal loop diagram. Kemudian tahap pengolahan data, di mana di sini terdapat flowchart beserta penjelasannya. Kemudian lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini terdapat verifikasi dan validasi. Yang pertama verifikasi, di sini terdapat gambar verifikasi model Vensim, di mana ini mengartikan bahwa hasil running dari software Vensim tersebut berhasil. Kemudian lanjut ke validasi, di mana di sini terdapat tabel yang diambil dari data yang muncul di software Vensim. Di sini juga terdapat perhitungan beserta hasil dengan hasil sekian. Kemudian terdapat output simulasi, juga terdapat gambar model ketersediaan kemeja dengan software Vensim. Kemudian di sini juga terdapat skenario 1 hingga dengan skenario 2, eh, 4 maksud saya. Kemudian di sini juga terdapat user interface dengan analisanya. Kemudian lanjut ke kesimpulan, di mana dari hasil output pada keempat skenario di atas, skenario 4 dipilih dengan ketersediaan kemeja pada tahun 2023 hingga 2028 dengan hasil sebesar sekian ton. Skenario tersebut dipilih karena tidak terdapat penurunan ketersediaan kemeja yang signifikan, sehingga pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi dapat berjalan dengan lancar. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk perhatikan agar lebih teliti dalam memasukkan data agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pengoperasian software, agar output yang dihasilkan hasilnya dapat lebih akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selesai di jurnal, kita lanjut ke software. Oke, setelah kita masuk ke software Vensim, langkah selanjutnya adalah kita klik New Model. Kemudian di ini apa? Inisial 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 time kita ganti 2023 hingga 5 tahun ke depan, yaitu 2028. Time step-nya tetap satu, kemudian di unit for time-nya kita ganti year. Kemudian klik OK.
Nah, setelah ini kita akan buat causal loop diagram. Kita klik variabel di sini. Kita ketik kualitas produksi. Kualitas produksi. Kemudian ada lagi SDM, sumber daya manusia. Ini mesin jahit, sorry. Kemudian ada teknologi. Yang di sini ada jumlah jumlah permintaan. Dan di sini penurunan permintaan. Di sini ada peningkatan permintaan. Yang di sini terdapat ketersediaan bahan baku kemeja. Sudah, kemudian kita lanjut ke sini ada kapasitas produksi. Kemudian ada pemodalan. Kemudian ada gudang. Kemudian kurang bahan. Nah, jika sudah kita lanjut ke apa garis panah ya dengan cara klik tools arrow sini ke sini. Udah selesai. Setelah sudah kita klik di tengah ini, klik kanan ya. Kemudian kita klik positif. Ini positif. Ini positif. Oh, sorry, kurang satu. Ini negatif. Negatif. Oh, ini negatif. Oke. Kemudian ini positif. Sorry, salah. Ini positif, kemudian ini negatif. Oke, ini positif. Oh, negatif. Ini positif. Kemudian ini positif. Nah, setelah sudah kita
screenshot ya buat gambar di jurnal. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita hapus. Nah, setelah sudah kita buat langkah selanjutnya. Kemudian kita rate di sini peningkatan permintaan. Kemudian di sini ada penurunan permintaan. Kemudian ada variabel di sini dengan presentase peningkatan. Sorry. Dan di sini ada presentase penurunan. Dan kita buat lagi. Sini ada ketersediaan bahan baku kemeja. Dan kita buat rate kualitas. Terus produksi. Dengan di sini kapasitas produksi. Kemudian juga terdapat variabel ya di sini. SDM, sumber daya manusia. Kemudian mesin jahit dan teknologi. Di sini juga terdapat variabel yaitu pemodalan, kemudian gudang, kemudian kurang bahan. Kita kasih tanda panah di sini. So, nah, setelah sudah eh, kita kontrol A. Setelah sudah kita kontrol A. Oh, sorry. Kita kontrol A. Kemudian kita klik equation ini. Nah, equation. Kita klik presentase peningkatan.
Nah, equationnya kita di presentasi peningkatan ini kita ketik 0,5 dengan tipe konstannya 0,5, kemudian oke, kemudian di presentasi penurunan kita klik 0,9, kita klik oke. Kemudian di peningkatan permintaan ini presentasi peningkatan di sini dikali dengan 1000, kemudian oke. Penurunan permintaan juga sama, presentasi penurunan dikali dengan 1000, kemudian klik OK. Kemudian di jumlah permintaan ini peningkatan permintaan dikurang dengan penurunan permintaan. Kemudian di initial value-nya kita klik 3000. Kemudian klik OK. Kemudian di SDM ini kita klik 0,5 dikali dengan 2000. Klik OK. Kemudian di mesin jahit kita klik 0,3 dikali dengan 1000. Klik OK. Kemudian di teknologi kita klik 0,2 kemudian dikali dengan 2000. Klik OK. Di kualitas produksi kita tambahkan semuanya. Nah, sudah. Kita klik OK. Kemudian di pemodalan, kita klik 0,4 dikali dengan 200. Oke, kemudian di gudang equation-nya kita klik 0,6 dikali 200. Dan oke. Nah, di kurang bahan ini kita klik 0,8 0,8 dikali 200. Oke. Kemudian di kapasitas produksi ini kita tambahkan klik oke. Untuk inisial value-nya di sini kita samakan dengan yang tadi ada 3000. Dan oke. Klik I. Nah, setelah ini kita Ctrl A di asistennya. Kemudian kita simulate. Oke. Yes. Kemudian Ctrl A lagi. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, di sini juga terdapat grafik. Kemudian ada tabel. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita buat user interface. Caranya adalah untuk menghilangkan perkalian di semua perkalian yang tadi kita buat. Contoh, kita klik berapa. Jangan klik equation, presentasi. Kita hilangkan perkalian yang tadi. Contoh,
Ini kita hilangkan. Oke, ini kita hilangkan. Oke, ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Kemudian ini kita hilangkan juga. Ini hilangkan. Nah, setelah sudah kita eh, klik view ini, kemudian klik new view. Nah, setelah ini kita buat objeknya di sini. Ini kita klik output workbench. Kemudian kita pilih jumlah permintaan, exact. Kemudian kita pilih grab. Oke. Dan kita bikin lagi output workbench, level, persediaan bahan baku, exact. Kemudian di sini pilih grab. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini output workbench, auxiliary, kualitas produksi, exact. Grab. Oke. Kemudian buat lagi di sini output workbench, auxiliary, kapasitas produksi, exact. Ini grab. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat lagi di sini input slider konstan, kemudian persentase peningkatan exact. Ini kita ganti 2.900. Ini terserah ya, terserah kalian ya. Kemudian ini kita ganti 10 dan oke. Dan kita buat lagi persentase penurunan dan persentase penurunan exact 2.900. Ini 10. Oke. Oke, ini kita ganti 100 ya. Dan kita buat lagi di sini konstan SDM exact 2.900 100. Oke, kemudian di sini ada mesin jahit konstan. Terus, oke, kemudian di sini ada teknologi. Oke, 2.900 100.
Dan kita buat lagi pemodalan. 100. Oke. Kemudian kita buat lagi konstan bidang. Dan kita buat lagi kurang bahan. Excel. Buat 100. Oke. Nah, kemudian setelah sudah kita kontrol A, kemudian ini. Nah, ini sudah keluar. Ini adalah data hasil akhir. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.